Jadi karena ngelihat angka itu sudah tinggal 6-7% lagi, maka saya melihat bahwa sebetulnya kehendak masyarakat, kehendak alam, bahwa yang akan satu putaran itu adalah Prabowo Gibran. Karena mereka mau satu putaran, kita nggak apa-apa. Tim 03 mau satu putaran juga kita nggak apa-apa, monggo silakan. Tapi kenapa ketika Prabowo Gibran pengen satu putaran dibilang mau curang? Nah di awal Januari nanti itu kita bisa kira-kira melihat lah ini beneran bisa satu putaran atau enggak. Kalau Januari nanti taruhan itu sebenarnya unsur gamblingnya agak kecil. Karena migrasinya sudah mulai terlihat. Saya kasih alasan lain, bahwa Anda kalau pilih Prabowo, Anda menyelamatkan suara Anda membuat pemilu ini hemat waktu, pemilu ini hemat biaya. Waduh, total politik sepertinya sekarang menjadi tempat obrolan para pendukung Prabowo Gibran ini. Ya, tentunya kita tidak masalah ini demokrasi siapa mau mendukung siapa. Tapi etik memang sudah ditinggalkan. Etika, moral, akhlak sepertinya sudah ditinggalkan. Bagaimana kita tahu bahwa Qadari adalah lembaga survei yang bagaimana terus memposisikan Prabowo di atas terus. Dan tahu-tahu saat ini luar biasa. Mengaku dengan terang-terangan bahwa ia adalah pendukung Prabowo Gibran dan ialah yang mempunyai ide 3 periode. Kemudian atas nama demokrasi ini adalah semuanya boleh bersuara. Kita tidak sadar bahwa dulu pendukung Pak Harto juga masih banyak. Tapi karena kita sepakat bahwa undang-undang agar demokrasi itu bisa berjalan, maka ada revisi dan perbaikan. Tapi saat ini atas nama demokrasi kembali, dirubah kembali, dan orang boleh berfantasi untuk menguasai negeri ini. Luar biasa, saya kira ini etik yang kurang dibangun dengan baik, yang akhirnya saat ini banyak orang yang keluar dari jalurnya. Muhammad Qadari, kalau ini perkenalan bukan pengamat politik, tapi sekarang ketum gerakan sekali putaran. Anda kalau Mr. Q ini kalau putaran 1, kalau periode 3 dia. Benar. Sekali putaran menuju 3 periode. Harusnya lebih panjang lagi dia. Kalau dilihat gambar ini sebetulnya manifestasi kekinian dari Jokowi Prabowo. Ini dia. Woi Bang, itu udah jelas tulisannya Prabowo Gibran Bang. Jangan dulu. Coba ya kita nanti lihat bagaimana akhirnya Qadari. Ini orang yang benar-benar seolah-olah nyinyir kepada kita yang di luar Prabowo Gibran. Kita sebenarnya tidak masalah dia mau berpihak kepada siapa. Tapi etiknya kan dia lembaga survei. Jadi jangan sampai ada permusuhan di grassroots karena ulah-ulah mereka. Mereka selalu membuat image bahwa menggiring opini bahwa satu putaran adalah menghemat. Kemudian efisiensi, rekonsiliasi antara Prabowo Gibran dan lain sebagainya. Kalau mau rekonsiliasi sekalian tidak usah ada pemilu ya. Kemudian ini rakyat sejahterakan sudah, kita sebenarnya nggak butuh juga siapa pemimpin kita, tapi mohon maaf mereka menari-nari dengan namanya apa ya, kita itu benar-benar tersayat hati kita. Bagaimana Mahkamah Konstitusi yang berpolemik sampai ada pelanggaran etik besar saja dia masih bisa ketawa-ketawa seperti itu ya. Jadi saya kira jika ini dibiarkan, wassalamlah negeri ini. Bagaimana kita tahu Fajrul Rahman bagaimana dulu kritisnya terhadap Orde Baru, kritisnya terhadap SBY, bagaimana dulu adanya pelemahan KPK, sampai Fajrul Rahman menggundulkan kepalanya karena merasa bersyukur KPK bisa diselamatkan. Tapi sekarang KPK dilemahkan dan lain-lain lah. KPK-nya sekarang ketuanya tersangka, Wamenkumhamnya tersangka, tapi tidak diapa-apakan. Tapi Melki, kemudian Gibran yang sekarang lantang menyuarakan suara-suara rakyat, sekarang dalam tanda petik terintimidasi dirinya. Jadi saya kira marilah buka mata dan buka hati.
Imam Ali radhiyallahu an berkata, Imam Ali karamallahu wajhah berkata, saya tidak risau dengan kedzaliman yang terjadi di dunia ini, tapi yang saya risaukan adalah orang yang seharusnya melawan justru diam, bahkan menjadi bagian dari kedzaliman itu. Bagaimana nanti anak cucu kita jika negeri ini dibangun dengan pelanggaran-pelanggaran etik yang begitu nyata, kemudian anak-anak kita akan dikemanakan, anak-anak cucu kita nanti akan dikemanakan. Sekali lagi, kita tidak bermasalah siapa dukung siapa, tapi langkahnya Qadari ini benar-benar mengundang makna yang, mengundang tafsir yang sangat luar biasa. Bagaimana dia pernah mengatakan bahwa dia merasa kaya sekarang daripada Rocky Gerung dan lain sebagainya dan kawan-kawan, karena menganggap dirinya sekarang sudah banyak uangnya. Dan saat podcast dengan Zulfan Lindan, beliau juga dia juga mengatakan bahwa mobilnya banyak, plat nomornya juga pesanan dan lain sebagainya. Ini kita tidak bisa tutup-tutupi bahwa negeri ini sudah terbius oleh praktek-praktek hedonisme dari segala lini. Maka mari kita yang merasa memiliki negeri ini harus ambil sikap. Jangan sampai nanti ada konflik horizontal yang diakibatkan oleh kecemburuan-kecemburuan sosial yang disebabkan oleh gaya-gaya hidup hedonisme oleh orang yang seharusnya mengedepankan idealisme. Sekali lagi, saya nangis dalam hati saya karena saya merasa memiliki negeri ini. Saya berkomitmen bagaimana saya boleh memperkaya diri saya, tapi bukan dengan cara memanipulasi data, memanipulasi kegiatan demokrasi di negeri ini. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi saya kuatkan, saya pertegas bahwa saya tidak risau siapa mendukung siapa, tapi saya berharap orang yang seharusnya bisa melawan kedzaliman-kedzaliman, bisa mengeluarkan idealisme-idealisme. Tapi saat ini kita tahu sendiri bagaimana yang mereka lakukan. Mari, ini adalah muhasabah buat diri kita dan kita semuanya, karena negeri ini adalah milik bersama, bukan milik satu keluarga ataupun milik satu golongan. Malulah jika kita berpendidikan tinggi tapi cara cari duit kita, memperkaya diri kita dengan cara-cara yang tidak etik dan tidak bermoral. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teruslah muhasabah, kontrol apa yang terjadi sedang di negeri kita. Iqra, bacalah. Iqra, sekali lagi bacalah. Sekali lagi Iqra, bacalah. Saat ini kedzaliman subur karena orang yang harusnya melawan kedzaliman malah jadi bagian dari kedzaliman itu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengerjakan 38.000 tidak ngerti survei. Nggak ngerti survei. Hah? Sebut aja bang namanya bang. Inisial saja. EEP. EEP. Itu dia inisial. EEP. Inisialnya. Disebut juga EEP. Gitu. Kemudian yang belakangan ini juga ada yang mengeluarkan survei. Dirilis pada tanggal 12 Desember 2024. Ya, dikatakan di situ 03 unggul. Berapa? 38% ya? Kalau nggak salah angkanya ya. Ternyata surveinya saudara-saudara dilaksanakan pada Juli sampai dengan September 2023.